Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Sultan Akil Syafiq dari kelas 2A dengan NPM 25782027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang OSI layar. Pada presentasi ini saya akan membahas OSI atau Open System Interconnection. Ini merupakan standar konseptual yang menjelaskan gimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain lewat jaringan komputer. Dengan pahami OSI layar, kita dapat mengetahui fungsi setiap lapisan dalam proses komunikasi data. Selanjutnya pada pengertian OSI layar. OSI adalah model referensi komunikasi jaringan yang terdiri dari 7 lapisan. Ini dikembangkan agar berbagai perangkat sistem operasi bisa saling berkomunikasi, serta setiap lapisan ada fungsi yang berbeda tapi saling mendukung. Jika terjadi masalah jaringan, teknisi dapat menentukan letak jaringan berdasarkan lapisan yang bermasalah dengan lebih mudah. Secara OSI layar. Sebelum adanya model OSI, setiap perusahaan menggunakan standar komunikasi yang berbeda sehingga perangkat susah terhubung antar sesama. Oleh karena itu, ISO mengembangkan model OSI sebagai standar komunikasi jaringan. Dengan timeline secara seperti ini, kita dapat mengetahui bagaimana OSI layar berkembang hingga sekarang. Awal 1980 diperkenalkan OSI dan mulai diadopsi sebagai standar jaringan internasional. Lalu OSI mulai diadaptasi menjadi referensi utama dalam pengembangan jaringan komputer hingga saat ini. Selanjutnya pada layar OSI. Di sini akan dijelaskan dari bawah ke atas, yaitu ada physical layer, data link, network, transport, presentation, application. Nah, ketujuh lapisan ini bekerja secara berurutan. Saat data dikirim, data bergerak dari aplikasi menuju fisikal. Ketika diterima, proses berlangsung sebaliknya, yaitu dari fisikal kembali ke aplikasi. Contohnya pada ayat 3 dan 4, yaitu bagian network, pengalamatan yang berupa pengalamatan dan routing paket. Selanjutnya ada transport yang mengendalikan aliran data berupa TCP UDP. Lalu pada layar 7, application interface aplikasi pengguna. Protokol HTTP bisa berupa HTTP, FTP, SMTP untuk komunikasi internet. Layar 1 dan sampai 3 OSI layar berupa physical layer, data link layer, dan network layer. Ada physical layer, ini berfungsi mengirim bit melalui media fisik, mengatur kabel konektor, sinyal listrik, dan gelombang. Lalu pada contoh physical layer berupa kabel UTP, fiber optik, hub, repeater. Lalu pada data link layer, ini berfungsi mengubah bit jadi frame, lalu menggunakan alamat MAC dan mendeteksi kesalahan pengiriman dalam pengiriman frame atau flag. Contoh perangkatnya ada switch, internet, wifi, ataupun blip. Lalu pada network layer, yaitu berupa pengalamatan dan routing paket data yang berfungsi menentukan jalur terbaik pengiriman data dan menggunakan alamat IP. Contohnya yaitu router, layer 3 switch, atau IPv4 LAN. Selanjutnya pada layer 4 sampai 7. Yang pertama ada transport layer yang berfungsi mengatur hentikan data sampai dengan benar, alamat yang sesuai, lalu mengatur kecepatan pengiriman. Contoh protokol transport layer yaitu TCP dan UDP. Selanjutnya ada sesi layer yang berfungsi membuka, jaga, menutup sesi komunikasi serta memanajemen dan sinkronisasi sesi komunikasi antar aplikasi. Contoh protokol ini ada NetBIOS dan SAP. Lalu ada login aplikasi pada aplikasi bagian login dan video konferensi. Selanjutnya ada presentation layer yang berfungsi menerjemahkan format data, enkripsi, deskripsi, dan konversi data. Contoh presentasi layer ada SSL, JPG, PNG, MP3.
Lalu yang terakhir ada aplikasi layar yang berfungsi menyediakan layanan jaringan yang langsung digunakan oleh pengguna. Contoh protokolnya ada HTTP, FTP, SMTP untuk web, transfer file, dan email yang berupa DNS. Selanjutnya cara kerja opsi layar. Misalnya mengirim pesan melalui aplikasi chat. Nah, setiap layar menambahkan informasi yang diperlukan selama proses pengiriman. Teknik ini disebut encapsulation, sedangkan proses membuka kembali informasi di sisi penerima disebut decapsulation. Langkah-langkahnya seperti ini. Contoh contoh kasusnya adalah misalnya mengirim pesan melalui aplikasi chat. Langkah pertama aplikasi buat pesan, lalu yang kedua presentasi enkripsi data, 3 session membuat sesi komunikasi, 4 transport bagi data jadi segmen, 5 network beli alamat IP, 6 data link melalui beli alamat MAC, yang ketujuh fisikal mengirim bit melalui kabel atau wifi. Lalu kelebihan dan kekurangan opsi layar. Kelebihan opsi layar ada memudahkan pemahaman jaringan, lalu memudahkan dalam pemecah masalah, lalu mendukung interoperabilitas perangkat dan menjadi standar pembelajaran jaringan. Selanjutnya ada kekurangan dari opsi layar ini, yaitu modelnya terlalu teoritis sehingga gak semua jaringan bisa dipakai langsung. Lalu ada beberapa fungsi yang antar layarnya saling bertimpaan dan juga kompleks dibanding TCP/IP. Contoh-contoh penerapan opsi layar dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada wifi dan jaringan kabel, lalu misalnya jaringan perusahaan yang bisa berupa browsing website, mengirim email, video streaming, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun dalam menjelaskan presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.